Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Ma'asral muslimin, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Dalam menjalani kehidupan ini tentu kita menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam tantangan. Namun dengan datangnya Ramadan ini kita tentu ingin kembali membina semangat, menempa semangat yang baru dalam menjalani kehidupan ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang salah satu sisi kehidupan Rasulullah, yaitu Rasulullah sebagai seorang pedagang, yaitu Rasulullah sebagai seorang entrepreneur. Ma'asral muslimin, shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Dalam menjalani kehidupannya Rasulullah sebelum menjadi seorang nabi, sebelum diutus menjadi utusan Allah, beliau adalah seorang pedagang yang profesional. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau itu, maka banyak hadis-hadis, sunnah-sunnah Nabi yang beliau jelaskan mengenai kehidupan para pedagang. Bagaimana cara berdagang? Nah, dalam sesi ini saya akan menjelaskan dua hadis yang bisa kita jadikan panduan, yang bisa kita jadikan panutan dalam menjalani kehidupan, utamanya untuk meningkatkan sisi kewirausahaan kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, Rasulullah pernah bersabda, aminu summastaqim. Berimanlah kalian kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kunci pertama dalam menjalani kehidupan ini adalah kita yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman bukan hanya di dalam bibir, tapi juga kita terapkan dalam perbuatan. Dalam keseharian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak hanya iman, tidak hanya cukup mengatakan iman, tapi kita juga beristiqomah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surahnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighun amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tiada diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, maka itulah yang menjadi kecukupan baginya. Innallaha balighun amrih, sungguhnya Allah lah yang memberikan kecukupan atas segala urusan. Ma'asral muslimin, shaimin shaimat rahimakumullah. Nah, dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan ini, Allah telah menjelaskan syaratnya adalah bertakwa. Maka segala apapun masalah yang kita hadapi, maka Allah akan memberikan makhrajan, jalan keluar. Nah, utamanya misalnya kita dalam kehidupan bekerja, dalam kehidupan berwirausaha, tentu ada tantangan, tentu ada hambatan yang kita hadapi dalam menghadapi, misalnya meningkatkan usaha kita atau meningkatkan bisnis kita. Tapi semua itu tentu ada jalan keluarnya. Caranya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memiliki segala sesuatu di alam semesta ini. Dialah akan memberikan solusi kepada kita. Tidak perlu kita mencari jalan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan sesuatu yang harta. Nah, kalau tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini maka Allah mengatakan mencari rezeki itu bertakwalah kepada Allah. Nah, dalam ayat lain Allah meyakinkan kepada hambanya
bahwasanya masalah rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tiada sesuatu di alam ini seperti binatang melata kecuali ditanggung Allah semua rezekinya. Jadi tidak perlu kita untuk iri hati atau melihat rezeki orang lain. Semua kita sudah memiliki rezeki masing-masing. Semua Allah telah mengatur rezeki kita masing-masing. Dan yang satu yang perlu kita pastikan adalah bahwasanya kita mencari rezeki itu dari jalan yang halal dan kita gunakan untuk jalan yang halal. Hadis berikutnya yang Rasulullah pernah sampaikan kepada kita, semua kita hafal hadis ini, khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itulah orang yang paling bermanfaat kepada sesama. Dalam entrepreneurship, salah satunya adalah pelayanan kepada sesama. Dalam kita menjalankan bisnis, ada istilah service excellent. Kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang lain, kepada klien kita, kepada customer kita. Kita memberikan sesuatu yang sesuai dengan harapan nasabah kita. Maka sesuailah dengan hadis Nabi, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Dalam posisi apapun kita, dalam kegiatan apapun kita tentu berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik, pelayanan yang terbaik, sesuai dengan hadis Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.